أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Mustabihul Khairat? Sehat? Sejuk? Sejuk ya? Mudah-mudahan membawa berkahnya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Udah masuk bab yang ke 100 berhenti di 126 kemarin, bab tertawa udah kita selesaikan kemarin kan, udah kan, daripada hadis Nabi SAW, jangan banyak tertawa kerana banyak tertawa dapat mematikan hati. Dah kita bahaskan panjang lebar kemarin. Kita lanjutkan hadis bab yang ke 127 bab jika menghadap atau membelakangi harus dengan seluruh tubuhmu. Bab jika menghadap atau membelakangi harus dengan seluruh tubuhmu. Hadis nombor 255, Bishr bin Muhammad menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Usamah bin Zaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musa bin Muslim, mantan budak putri Qaris mengabarkan kepada aku dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa ia sepertinya berbicara dengan Nabi SAW seraya berkata, aku diberitahu oleh orang yang panjang bulu matanya dan putih perutnya. Aku diberitahu oleh orang yang panjang bulu matanya dan putih perutnya. Jika menghadap, maka ia menghadapkan seluruh tubuhnya. Jika ia membelakangi, maka ia membelakangi dengan seluruh tubuhnya. Beliau memiliki mata yang tidak ada duanya dan tidak akan pernah ada duanya. Merujuk kepada siapa? Nabi SAW. Pernah kita belajar dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, di antara sifat Nabi SAW ketika berbicara dengan orang. Apa dia? Ketika berbicara dengan orang, baginda akan menghadap seluruh tubuh baginda kepada orang yang tengah berbicara atau memanggil beliau, sama ada dari depan ataupun belakang. Kalau belakang ni adabnya, Nabi tidak pernah memalingkan kepala sahaja ke belakang. Kalau ada orang panggil dari belakang, baginda akan langsung, tubuhnya langsung akan menghadap pada orang yang panggil dari belakang. Ni adab yang tidak ada pada umat Nabi SAW zaman sekarang. Betul? Maaf nih, bapak yang di kantor, kerja di mana-mana, rapat, mesyuarat, kan? Bila ketua tengah berbicara, pimpinan tengah berbicara, apa reaksi tubuh badan anda? Nunduk, kadang main HP. Betul. Buka HP, macam menulis. Walhal orang tengah berbicara di depan. Kalau orang berbicara, Nabi tidak pernah menundukkan kepalanya, malah memberikan perhatian penuh kepada orang yang berbicara. Ini adab yang tidak ada pada kita zaman sekarang. Betul. Jadi kalau anda mengaku umat Muhammad, maka praktikkan adab ini. Ketika orang berbicara, walaupun bicaranya itu anda sudah tahu, maka tetap berikan
perhatian penuh, maksudnya menunjukkan diri anda itu, tunjukkan kepadanya bahawa anda menghargai orang lain. Faham? Menghargai orang yang berada di depan anda. Anda beri penghargaan kepadanya dengan memberikan perhatian yang penuh kepada orang yang tengah berbicara. Bukannya menundukkan kepala, lihat langit. Ada? Apa bu? Lihat samping? Ya lihat HP, makanya nunduk lihat HP, nulis, kadang-kadang burak-burak nulis kan, duduk bawah ya. Tak usah. Bila orang berbicara, lihat pada wajahnya, langsung antum mandang. Kan langsung mandang. Faham dong? Sama juga ketika orang manggil kita dari belakang. Jaga kita meresponnya bukan hanya yo perang. Bukan sekadar memalingkan kepala sahaja. Terus putar ke belakang, pusing dan tunjukkan seluruh tubuh anda hadap kepada dia. Supaya orang itu terasa dihargai. Nah, ini penting kan tentang sifat Nabi SAW. Nabi siapapun itu baginda memberikan perhatian yang penuh. Walaupun yang berbicara itu perempuan orang yang kurang waras. Jadi ada seorang Yahudi, tak salah Yahudi ke atau orang Persia yang datang jumpa Nabi SAW. Dia pimpinan besar. Dia nak tahu Muhammad ini benar-benar Rasul apa bukan, atau dia seorang raja kan? Macam mana keadaannya? Lihat Nabi biasa-biasa saja. Ketika orang itu nak datang jumpa Nabi, Nabi kata, ayo kita berbicara di rumah. Bawa orang asing ini ke rumah. Dalam perjalanan itu Nabi berjumpa dengan seorang perempuan tua yang dah nyanyuk. Betul bahasa sini. Apa nyanyuk? Dah nyanyuk lah. Bapak yang tahu sini nyanyuk lah. Maksudnya dah tak tahu apa yang dia omongkan kan, atau apa yang dia cakapkan kan. Mungkin benda itu berulang-ulang terus. Orang yang dah tua kan nyanyuk. Bahasa ini kan nyanyuk lah kan. Berulang-ulang terus. Jadi perempuan ini menyampaikan kepada Nabi, jumpa Nabi, Rasulullah, sini. Diceritakannya benda yang sama, berulang-ulang terus, dan Nabi beri perhatian penuh. Nabi macam mendengar dengan penuh serius. Tak ada pula Nabi kata, perempuan nyanyuk, pergilah kau ni kan. Aku sibuk ni, ada bawa duta ni, ada bawa orang dari luar ni nak jumpa aku ni. Nabi tidak pernah berkata begitu. Sampai ke rumah Nabi melayani perempuan tersebut yang nyanyuk dah tua, dan benda yang disampaikan itu tidaklah penting. Ya Muhammad, hari ini contoh kan, hari ini kambing aku beranak. Itu yang tak penting pun kan. Nabi, oh iya ke? Nabi melayan. Faham tu? Nabi melayani perempuan tua ini, dan orang asing tadi melihat, yang non muslim ini melihat Nabi SAW begitu cara melayani orang, dan langsung dia kata, ini bukan lagi seorang raja, ini seorang pemimpin yang betul-betul menjaga hati rakyat. Tidak kira siapapun, tetap orang ini melayani semua orang, tidak memilih bulu. Ini memang orang yang bagus, ini memang seorang Nabi. Langsung dia pun sampai di rumah, orang itu pun memeluk agama Islam. Kerana apa tadi? Akhlak yang Nabi tunjukkan. Faham dong? Tidak perlu Nabi berdakwah, ceramah, masuk Islam. Tunjukkan akhlak. Sama juga dengan kita kan. Walaupun kita ada teman non-muslim, bukan hanya kita menyampaikan kepada dia, agama kau ni, Tuhan kau ni tak benar. Bukan begitu. Faham dong? Tunjukkan akhlak antum. Pasti dia akan tertarik. Ketika anda bermuamalah dengannya, berbisnes dengannya, anda tunjukkan akhlak kita sebagai orang muslim, jujur, amanah kan. Di situ dia akan merasa tertarik. Orang Islam ni bagus ya, boleh diberi kepercayaan. Di situ dia akan mula tertarik, dan mudah-mudahan itu akan menjadi hidayah. Faham dong? Itu cara Nabi SAW. Nabi banyak mengislamkan orang bukan dengan pedang sahaja. Faham dong? Bukan dengan pedang, tapi dengan akhlak. Faham dong? Akhlakul karimah. Maka kenapa Nabi disebut seperti Quran? Akhlak Nabi itu seperti Quran. Sebab semua dalam Quran yang berbicara tentang akhlak diri ada pada diri Nabi SAW. Faham dong? Semua yang kita belajar dalam Quran tu, sifat ke apa yang Allah sampaikan, semua itu Nabi ikuti dan patuhi. Makanya salah satu akhlak tadi, ketika menghadap orang, pastikan seluruh tubuhmu menghadap. Nah, saya lanjutkan hadis bab yang
Bab ke-128, bab penasihat harus orang yang terpercaya. Penasihat harus orang yang terpercaya. Baik. Hadis nombor 256. Adam menyampaikan kepada kami, ia berkata, Syaiban Abu Muawiyah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Umair menyampaikan kepada kami, dan dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Hal-Haytham, kamu punya pembantu? Tanya Nabi. Maka Abu Hal-Haytham menjawab, tidak. Maka Nabi pun SAW berkata, nanti kalau ada datang tawanan perang, datanglah kemari. Kemudian Nabi SAW mendapat 2 tawanan. Lantas Abu Al-Haytham menemui Nabi SAW. Nabi SAW berkata kepadanya, pilihlah salah satu. Pilihlah salah satu. Jadi kan maksudnya ada tawanan perang yang datang, Nabi ada dua tawanan perang, maka boleh dijadikan sebagai budak ataupun pembantu. Maka disuruh pada sahabat ini untuk milih salah satu. Maka Abu Hal-Haytham berkata, ya Rasulullah, tolong pilihkanlah untuk aku. Tolong pilihkan pembantu untuk aku. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang penasihat haruslah orang yang terpercaya. Ambillah yang ini, kerana aku melihatnya menjalankan solat dan perlakukanlah ia dengan baik. Lalu isteri Abu Haytham berkata, sungguh engkau belum dianggap melaksanakan pesan Nabi kecuali jika engkau memerdekakannya. Maka Abu Hal-Haytham berkata, kalau begitu aku merdekakan budak ini. Aku merdekakan budak ini. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang Nabi atau seorang khalifah, melainkan ia memiliki 2 orang kepercayaan. 1 orang kepercayaan menyuruhnya kepada perkara ma'ruf dan mencegahnya daripada mungkar, serta 1 orang kepercayaan tidak henti-henti menimbulkan kemudaratan baginya. Maka barang siapa yang dijangka daripada penjaga yang jahat, sungguh ia benar-benar terjaga. Baik, hadis yang panjang. Secara singkatnya, Nabi SAW jumpa seorang sahabat. Jadi sahabat ni tidak ada pembantu, tidak ada budak, tidak ada hamba. Maka dia pun minta kan, ada pembantu. Mana Nabi tanya, tidak ada. Kalau begitu tunggu ketika kita balik dari perang, ada tawanan perang yang boleh kita jadikan sebagai hamba, sebagai budak. Maka sampai di situ Nabi ada 2 orang. 2 orang budak yang ditawan kan, tawanan perang. Maka Nabi kata, pilihlah salah satu. Maka sahabat ni kata, ya Rasulullah, pilihlah untuk aku. Maka Nabi kata, penasihat haruslah orang yang terpercaya kan? Penasihat itu haruslah orang yang terpercaya. Maka Nabi kata, ambillah yang ini, sebab aku lihat budak ini, hamba ini seorang yang rajin solat, maka dia akan baik, bermanfaat untukmu. Maka langsung isteri sahabat ni kata, kau tak faham lagi ke maksud Nabi SAW kan? Tak faham lagi ke apa yang Nabi nak sampaikan? Belum lagi kau dikatakan orang yang mengikuti Nabi sampai engkau memerdekakan budak ini. Maka langsung sahabat ini pun langsung memerdekakan budak yang dia dapat. Kau sekarang jadi orang yang merdeka. Langsung Nabi pun berkata, tidaklah seorang Nabi ataupun khalifah itu diutus 2 orang. 2 orang kepercayaan. 2 orang yang yang sentiasa, maksudnya 2 orang penasihat. 1 akan menyuruhnya kepada yang baik, ma'ruf, mencegahnya daripada mungkar. 1 lagi penasihat ini sentiasa cuba menimbulkan kemudaratan, mengajak dia buat yang benda yang tidak baik. Maka siapa yang terjaga daripada penasihat yang nombor 2 ini, maka benar-benar dia telah terjaga. Dalam bahasa yang lain, macam kita ini, semua kita ni ada khodam. Betul? Khodam ataupun bahasa sini lah. Sebenarnya korin. Korin. Apa itu korin? Sahabat setan pula, bukan? Korin. Apa itu korin? Hah?
Qarin maksudnya ambil daripada bahasa Arab. Qarin maksudnya yang sentiasa bersama dengan kita, yang sentiasa mengikuti kita. Qarin bukan hanya di kalangan jin, qarin juga di kalangan malaikat. Setiap bayi yang lahir Allah hantarkan 2 qarin. Allah hantarkan, hadis sahih, Allah hantarkan 2 qarin. Setiap manusia yang lahir di bumi ini Allah titipkan 2 qarin. Dua qarin. 1 qarin di kalangan jin, 1 qarin di kalangan malaikat. Yang di kalangan malaikat ini sentiasa membisikkan perkara yang baik-baik sahaja, menyuruh kepada kebaikan, mendekati Tuhan, membawa kepada jalan Allah. Yang qarin nomor 2 ni, qarin di kalangan jin akan membisikkan yang jahat-jahat, menyuruh kita melakukan kemungkaran, menyuruh kita melakukan maksiat. Maka setiap kita semua ada yang baik dan yang buruk. Maksudnya ada 2 qarin kita, kanan dan kiri kita, kan? Jadi sentiasa akan membisikkan yang baik dan yang jahat. Terserah kepada kita nak milih yang siapa. Maka para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau pun ada qarin?" Engkau pun ada qarin. Ketika Nabi menceritakan ini, maka Nabi pun berkata, "Naam, aku pun ada qarin di kalangan jin. Tapi Allah telah izinkan aku untuk mengislamkan qarin yang dari kalangan jin. Qarin aku, maka qarin yang jin ini sentiasa membisikkan aku kebaikan." Jadi hanya di dunia ini hanya seorang sahaja yang berjaya islamkan qarinnya. Ya, yakni Rasulullah. Yang kita tetap bisikkan yang jahat. Malah ada di kalangan sufi, tarikat ya, saya dah kata dari hadis, dari Quran ataupun hadis lah. Tarikat yang belajar tarikat tasawuf kan, yang belajar ilmu-ilmu ghaib ni. Mereka sampai sekarang qarin Nabi SAW yang jin itu masih ada. Masih ada dan berdakwah di kalangan jin. Jadi qarin Rasulullah itu masih hidup sampai sekarang, kan? Walaupun Rasulullah sudah wafat, tapi qarinnya masih berdakwah untuk alam jin. Wallahu alam bisawab. Ini pendapat dalam tarikat yang saya tidak tahu sebenarnya benar atau tidak. Tapi yang pasti ketika seseorang itu mati, maka 1 qarinnya kembali kepada Allah, yakni qarin malaikat yang tinggal di dunia ni, qarin jin. Nah, itu yang bekerja sama dengan siapa? Bomoh, dukun, dengan jin-jin lain untuk mengganggu manusia. Boleh faham? Macam mana dukun tu boleh tahu anda itu punya penyakit ini, masalah lalu anda? Sebab apa? Yang membisikkan kepada dukun itu adalah qarin kita tadi, yang kita dah meninggal, kan? Qarin itu masih ada. Boleh faham maksudnya sekarang? Qarin di kalangan jin. Nah, maka dia sentiasa membisikkan yang jahat. Tapi ingat, dengar baik-baik, qarin ini tidak akan sekali-kali muncul depan kita. Boleh faham? Qarin yang saya sebut ni, tugas dia bisik sahaja, tak pernah muncul depan dalam rupa bentuk yang jelek lah. Macam mana rupa dia, Ustaz? Rupa macam kita lah. Boleh faham? Rupa memang sebiji macam kita, kan? Memang seperti kita, kan? Cuma dia macam rupa yang macam kita lihat cermin, kan? Begitulah qarin kita di kalangan manusia dan jin. Ada yang kata hitam putih, yang malaikat itu berwarna putih. Yang qarin jin tadi dia berpakaian hitam, tapi wajah seperti kita. Nah, dia tidak pernah menjelmakan diri depan kita. Yang jelma sama, yang rupa macam saya itu siapa, Ustaz? Nah, itu adalah jin-jin yang lain yang menyerupai manusia, kan? Contoh, kalau ada orang tu yang suka bela saka. Apa bela saka? Tahu saka, Pak? Saka. Diambil daripada kata pusaka. Harta pusaka, kan? Maksudnya, kan? Saka tu yang kita bela. Bukan jin. Kita perintahkan jin itu untuk jaga rumah, buat perjanjian dengan dia, jaga kebun,
Ada orang-orang dulu kita ni, sebelum datang Islam, sebelum datangnya Islam, orang kita ni banyak buat perjanjian dengan jin. Sebab mereka banyak berinteraksi. Ketika mereka nak buka suatu penempatan kan harus minta izin dengan penjaga di situ, penunggu di situ. Maka istilah tadi. Jadi ketika mana kita berbuat perjanjian dengan dia, langsung dia akan bersama dengan kita. Dia tidak akan melepaskan dia. Maka harus beri makan. Apa perjanjiannya? Allahu alam. Mungkin setiap malam Jumaat siapkan kemenyan, contoh. Kan? Setiap malam Jumaat harus beri makan, kopi. Jadi harus dibuat. Jadi keturunan nih. Maksudnya itu perjanjian jin nasab. Istilahnya jin nasab. Tahu jin nasab? Dari keturunan, dari moyang Anda yang buat perjanjian itu dilanjutkan oleh anak keturunannya. Ketika tidak buat, dia akan mengganggu. Bukan gila, dia akan mengganggu. Dulu nenek kau yang beri aku makan, kenapa sekarang kau tak bagi makan? Ataupun tiba-tiba cucunya itu berubah menjadi berhijrah. Jadi rajin solat, rajin ngaji. Maka jin ini merasa terganggu, terancam. Dulu kau ni tak pernah solat, keturunan kau ni tak pernah solat pun, tiba-tiba cucu kau ni maka dia akan mengganggu. Nah, jin-jin inilah ketika seseorang itu meninggal, maka bapak lihat, Pak Ustaz, saya lihat orang tu dah meninggal, tapi saya lihat orang itu ada di rumah. Kan? Nak pelah lihat kelibat dia, bayang-bayang dia di rumah itu. Itulah yang dibela tadi tu. Faham tak? Jin nasab yang menyerupai tuannya. Faham tak? Jelas? Ni kita dah bahas jin pula. Dan memang satu bab yang anda harus memang percaya. Memang harus percaya adanya atau tidak. Maka kita perhatikan dulu, nenek moyang kita dulu ni pernah atau tidak mengamalkan seperti itu. Jadi cara mudah untuk mendeteksi. Jadi bapak-bapak yang dah tua ni, masalahnya nanti kalau anda tidak membuangnya, tidak memutuskan perjanjian itu, maka ketika di akhir hayat anda, biasanya sakaratnya itu susah. Dan yang kedua, tak mati-mati, ditahan oleh jin tadi. Dia kata, sampai kau carikan aku pengganti. Siapa yang akan menggantimu? Cucumu yang mana nih? Disampaikan. Dia akan milih cucu yang paling lemah, keturunan yang paling lemah iman. Lemah maksudnya lemah iman. Yang senang dipengaruhi. Baru dipilih. Oh, inilah cucu aku. Langsung disampaikan, diterima atau tidak. Jadi apa tandanya Ustaz nak tahu kita ada jin nasab atau tidak? Biasanya lewat mimpi. Mimpi. Biasanya kalau ibu-ibu perempuan, dia akan bermimpi bayi. Tahu bayi? Baby, anak kecil. Anda tidak kenal bayi itu. Anda tidak kenal. Tapi seseorang itu memberikan Anda bayi. Dan Anda pun terima. Kalau terima, maksudnya Anda sudah menerima jin tersebut. Apalagi kalau Anda, menyusukan bayi tersebut. Menyusukan. Kalau Anda mimpi sampai menyusukan bayi, maka jin itu masuk dalam badan Anda. Sudah masuk ataupun sudah menguasai Anda. Nah, ni mimpi ni laki-laki takkan mimpi lah. Tak ada pula laki-laki mimpi nyusukan anak orang kan. Kalau laki-laki mimpi dia lain. Laki-laki mimpi ni macam mana? Dia menimpi binatang buas ataupun binatang berbisa. Sama ada ular, sama ada harimau. Dan binatang ini tidak mengganggu, tidak mengancam kita. Itu maksudnya haiwan yang jin itu menjaga kita. Contoh anda nampak ular besar, tidak dikejar ular tu tengok je, lihat je. Dia tidak mengapa-apakan, tidak patuk, tidak kejar. Ular yang besar contoh kan, melihat kita sahaja, memerhatikan kita sahaja. Itu tandanya jin nasab yang menjaga kita. Ini harus dibuang. Ini Ustaz tahu dari mana nih? Inilah pengalaman saya dalam ilmu ruqyah. Macam mana Ustaz tahu mimpi-mimpi ini? Sebab rata-rata pasien yang datang semua mimpi yang seperti itu. Nah,
Jelas. Jadi mimpi ular bukannya tanda dapat jodoh. Kata orang tua. Betul. Kalau mimpi anak, dapat rezeki. Mengamput namanya. Kan kenapa saya kata mengamput? Sebab dalam Quran jelas kan? Quran jelas. Kalau mimpi ular Allah bukan mimpi ular. Allah kata ketika bercerita tentang ular merujuk kepada apa? Betul, merujuk kepada Nabi Musa. Nabi Musa merujuk kepada apa lagi? Kisah Nabi Musa merujuk kepada apa? Ya, apa? Bukan Firaun. Bila ular dalam kisah Nabi Musa merujuk kepada apa? Sihir. Sihir itu baik atau buruk? Buruk lah. Maka ular adalah simbol haiwan yang tidak baik. Maka dalam Islam tu haiwan yang fasik, haiwan yang wajib dibunuh, ular. Salah satunya. Paham tak? Jadi orang mimpi ular bukan ketemu jodoh. Kan ada kan? Betul. Dikejar ular maksudnya jodoh sedang mendatangi anda. Dipatok, insyaAllah tak lama lagi lah tu. Kan? Walhal yang kejar tu jin. Faham tak? Jelas. Kalau anak yang anda kenal tak apa. Kalau mimpi anak kita sendiri, Ustaz, saya mimpi anak sendiri, itu tak ada masalah. Itu tak ada kaitan. Kalau ini anak yang anda tidak kenal diberi oleh orang yang anda tidak kenal dan anda pun suka pada anak itu dalam mimpi itu, kan? Mimpi itu berulang-ulang. Anda suka pada anak itu, walhal anda tidak kenal anak itu, bukan anak ponakan, bukan anak dari kerabat, bukan, anak tidak kenal, tapi suka. Sampai diberi, anda pun terima. Itu maksudnya anda sudah menerima jin nasab, jin keturunan. Daripada moyang pindah kepada anda. Dan harus dibuang. Nah, apa lagi tandanya Ustaz? Tandanya biasanya orang ni orang yang susah nak tidur malam. Yang ada kasus jin keturunan ni, susah tidur malam. Kalau laki-laki panas baran. Ada yang panas baran di sini? Panas baran. Apa? Suka marah-marah. Marah-marah tak tentu pasal. Ada, sikit-sikit benda remeh marah. Jangan pula semua dikaitkan dengan jin. Aduh, kesian juga nanti semua penyakit. Jin lah ni. Salahkan jin. Apa kata jin nanti? Aku juga yang kena, kan? Aku juga yang salah. Bukan. Tidak semua hal ada kaitan dengan jin. Macam mana nak kaitkan dengan ilmu gaib ni yang jin ni? Ketika anda pergi ke doktor dan doktor tidak ada solusi untuk penyakit anda itu, dicek anda normal-normal saja, kan? Boleh faham? Anda kata, Pak doktor, saya ni kepala ni berat, sangat sakit, migrain. Dicek kepala normal, dicek tekanan darah normal, gula normal. Kenapa sakit kepala? Mungkin stres, kata dia stres, tapi sebenarnya gangguan makhluk gaib. Itu dia. Tak ada duit, stres lain. Tak ada duit pula. Baik, ada pertanyaan sampai di sini. Silakan yang mau nanya. Silakan. Ada pertanyaan? Bu, ada Bu? Siapa? Pak Yanto. Silakan Pak Yanto. Kalau kita mau menghilangkan jin yang untuk kita, gimana caranya? Keluarga kita yang lalu kita bisa tak mau gimana? Biasa jin keturunan ini yang paling berat. Kalau jin tepi jalan tak apalah, senang kita usir. Jin-jin yang ganggu kita tepi jalan, yang berat ini dua. Satu jin yang dihantar, jin sihir, ataupun yang keduanya jin keturunan, jin nasab. Dua-dua ini memang berat, mengambil waktu yang lama. Kalau jin keturunan, kita harus tahu dari mana dia datang, apa perjanjian nenek moyang kita. Biasanya nenek moyang kita itu ada menyimpan barang-barang antik. Dia bisa dari barang antik, keris, ataupun barang-barang simpanan keluarga yang diberikan kepada kita, suruh simpan. Nah, dari situ tempat dia. Kan? Contohnya diberikan keris keluarga ataupun cincin, apa-apalah, rantai keluarga. Jadi datuk anda tu beri, nenek anda tu beri kepada anda. Nah, itu tandanya dari situ tempat dia. Itu harus dihapuskan. Maksudnya harus dihilangkan lah. Jadi putuskan perjanjian dia, Pak. Bagaimana putuskan perjanjian? Satunya dengan amal ibadah kita. Yang kedua, secara khusus harus diruqyah.
Ruqyah itu bukan pergi ke dukun, bomok. Yang salah faham. Pergi kepada yang betul-betul peruqyah yang syar'i, yang bacakan ayat Al-Quran yang jelas, berikan minum air putih ataupun beri mandi dengan daun bidara. Ini yang benar. Tapi kalau dia kata, Pak, bawakan saya kunyit, bawakan saya beras, kan dia meruqyah dengan benda-benda seperti itu, kan itu yang diragui. Betul. Dia minta bawa ayam hitam, macam mana nak cari ayam hitam? Lucu, dukun ni dia akan minta barang yang susah kita dapat. Kenapa? Supaya dia boleh dapat lebih keuntungan lagi. Contoh kan, kalau anda tak dapat cari, dia kata tak apa, saya carikan, cuma nanti biayanya nambah. Satu sebab dia gitu. Dia akan minta yang aneh-aneh. Ni pasti dukun. Minta yang aneh-aneh. Ayam hitam. Boleh cari ayam hitam? Kita nak cat hitam boleh lah kali kan? Ada yang pasien yang pernah cerita dengan saya, ni yang luar biasa lah. Sampai dukun dia kata, bawakan saya tikus yatim. Tikus yang sudah yatim. Langsung si pasien tu nanya, gimana Pak saya nak carikan tikus yatim? Oh gampang, dia kata cari keluarga tikus, bunuh orang tuanya, bawakan anaknya kepada saya. Kan lucu jadinya. Tikus yatim. Allahu Rabbi. Ada yang kata minta bawakan air daripada daun dari 7 benua. Contoh, benua mana kita cari ni? Kan tanah dari 7 benua, air daripada Tujuh benua, mana? Benua Afrika ada, benua Amerika ada kan? Ni dukun, maka jangan percaya dengan dukun, Pak. Dukun ni memang dia penipu, kazib, penipu. Ruqyah yang benar, maka saya katakan jangan salah. Ruqyah itu dia satu, tak pernah minta balasan, tak pernah minta imbalan. Dia buat itu ikhlas kerana Allah, tidak menetapkan biaya. Saya nak bantu pagar rumah bapak 5 juta ya. Kalau kata sampai dia bilang gitu kan, saya boleh tolong pagarkan rumah daripada gangguan jin syaitan. Berapa harganya? Oh 10 juta. Tanya dengan dia, ni nak pagar emas ke apa nak pakai ni kan? Kan? Jadi tak ada istilah seperti itu. Peruqyah yang benar-benar syariat, dia tak pernah menerima imbalan kecuali diberi. Ni Pak, infak, hadiah. Dia akan terima, alhamdulillah kan. Kita pun satu juga, dah dia bantu kita 1 sen pun tak kasih. Ada peruqyah, kadang-kadang kan dia yang bawa bensin jauh ke mana kan, motor bawa semua kan, biaya. Ni antum terima kasih ya Pak. Itu saja. Anda pun berhatilah, kasihanilah dia juga, berilah sedikit kan. Walaupun tak banyak pun tetap beri. Ni minum pun tak kasih, datang. Ada ni kenapa ni Ustaz boleh tahu ni? Pengalaman kita. Ada keluarganya begitu, maka jangan kita beri ketika kita merasa sudah alhamdulillah kan, dah bagus, kita menghargai dia kan, ingat, maka peruqyah itu tidak pernah minta imbalan. Yang keduanya, dia meruqyah bagaimana? Dengan ayat-ayat Al-Quran yang jelas dibaca. Anda dengar ayatnya, jangan dia kumat kamit, bismillahirrahmanirrahim terus apa dibaca dia kan? Awal saja bismillah kan? Yang lain kita tidak tahu, mungkin dia baca mantra. Bisa jadi. Maka harus dengar, orang ni baca ya ma'syaral jinni wal insi, surah Rahman, ni baca surah Yasin. Anda dengar ayat Qur'annya, dan peruqyah itu pun baca dengan suara yang didengar, boleh didengar, bukan kumat kamit kan? Bukan kumat kamit. Itu pasti ada sesuatu di situ kan. Terus dia pun menjaga batasnya, laki-laki perempuan, tidak sentuh sesuka hati. Dia kalau laki-laki, biasanya kalau kami tu diberi sarung tangan, dan memegang pun harus ada mahramnya. Jangan pula, Pak, saya nak ruqyah isteri bapak ni, tapi di kamar ya, kami berdua aja. Itu bukan ruqyah lagi dah.
Maksudnya harus ditemani mahram. Kalau belum nikah dengan orang tuanya ada di sisi. Kalau dia sudah nikah, suaminya ada di sisi. Senang, Pak, saya minta izin Pak ya. Untuk pegang ubun rambutnya. Gitu. Itu baru benar. Dan air, dibacakan air, diberi, kalau garam ada, ingat. Dia biasa air, garam, madu, apa lagi? Yang semua yang herbal-herbal yang sunnah. Kalau dia minta beras, minta kunyit, minta lada hitam, nanya dengan dia, nak masak ke apa ni? Faham? Tak ada istilah pakai beras, nak pakai rumah, pakai apa lagi? Apa orang-orang dulu gitu ni? Daun sirih, tak ada istilah itu. Tak ada. Dalam Islam tu bukan pengobatan Islam, bukan tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi SAW. Nabi bacakan air, ada hadisnya. Nabi bacakan air, tiup air itu, ada. Nabi pakai garam, ada. Nabi ketika nak berjumpa dengan golongan jin, Nabi memagar Abdullah bin Mas'ud, letak dalam lingkaran, ditabur garam, ada hadisnya. Maka kita menabur garam sekitar rumah sambil baca ayat Quran. Sambil baca, bukan tabur je, sambil baca. Jangan main nabur je itu. Sambil baca ayatul kursi, kita baca, ya Allah pagar rumahku ya Allah daripada gangguan. Terus azankan rumah, kan? Itu ada. Nah, itu yang ada, yang lain-lain semua tidak ada. Ni. Jelas tak? Okay, ada pertanyaan, silakan yang mau nanya. Ya, Pak. Ibu. Assalamualaikum. Ini pengalaman dari saya, Ustaz. Pengalaman Bismillah. Pas dia azan, Ustaz, anak saya tuh suka nangis, Ustaz. Azan pas azan Semua azan lah, pokoknya sering nangis. Semua azan? Bayi, Waktu bayi. Terus setelah dia udah pintar, udah bisa bicara itu, dia minta selalu pergi ke surah al-masjid, dia selalu minta harus berkumpul di masjid. Terus kalau nangis itu enggak keluar air mata, Ustaz. Oh? Ya kalau nangis itu kayaknya tuh, tapi kita bilang sih dia tuh kurang gizi, mungkin ya karena dia enggak gizi. Dia melihat ke arah mana-mana, ke atas, ke dia mata dia macam tajam begitu. Nangis dia tuh enggak keluar air mata, dia nangis tuh enggak bisa duduk. Iya, terus? Akhirnya saat itu kami pindah ke kampung kan, jadi karena nangis itu enggak bisa duduk, saya bilang gini, misalnya anak ini pun dibunuh, anak ini tidak tahu gitu, karena kita kadang ada rasa jengkel. Iya betul, rasa asyik nangis terus ya. Terus ada ibu nih, Bu, katanya gitu, ada orang-orang nangis itu ditambah mati gitu. Anak saya bisa ngobatin gitu kan, anak saya lagi jangan hari Selasa gitu kan katanya. Terus benar Ustaz, anak saya hanya kebetulan tetangga juga punya saya. Terus ngobatin gitu Ustaz, ngobatin gitu pakai sirik gitu. Iya. Dibacain, tapi dia kalau dia ngobatin itu dia selalu sholat hadis. Iya. Dia sholat dulu, dia mintanya dia sholat dulu. Nah, Terus? Terus disembuhkan sama dia. Itu sembuh Ustaz, karena alhamdulillah sama. Jadi dia bilang anak saya bisa melihat kalau keluar. Terus? Alhamdulillah. Ditutup hijabnya. Hari ketiga saya lupa. Nyemburnya pakai siri itu saya lupa. Pakai bawah. Saya lupa. Jadi anak saya bisa ngeliat lagi. Sekali udah akhirnya saya dan ya Allah gimana ya anak saya ini kayaknya bisa ngeliat lagi lah. Nah terus dia datang. Terus yang teman saya ini tetangga saya datang. Terus dia bilang, tolong mas, jangan dari saya, tolong buang, istilahnya tutup. Saya bilang gitu, jangan sampai anak saya ngelihat hal ini. Karena saat itu anak saya umur setahun 10 bulan, saya bawa ke makam. Dia bilang gini Ustaz, pas kita di makam itu salah makam. Saya mau ke makam buyut saya, salah makam. Dia bilang gini, ibu, itu ada orang tuh ramai tuh di atas tuh gantung-gantung, dia bilang gitu kan. Nah terus sekali dari itu saya terus ya Allah saya bisa ngeliat gitu berindingnya gitu ya. Nah terus saya bilang gini, nah Kak kita baca doa di sini dan kita pulang tuh anak saya bilang lagi dadah itu dia ramai-ramai kita itu dia kita udah baca doa dia ramai-ramai kita katanya gitu kan.
minggu ke depannya dilanjutkan saya ke makamnya benar nih. Saya langsung bilang sama dia, jangan kamu sebut, jangan kamu omong kalau kamu melihat sesuatu, saya bilang gitu kan. Nah, terus dia tidak lihat, kalau kamu melihat sesuatu, kamu ngomong, kamu saya tinggal di sini, saya bilang gitu kan. Terus dia tidak ngomong sampai di rumah. Nah, terus berapa minggu dia kena lagi, nangis lagi gitu. Saat itu udah nggak mau. Nah, terus itulah terus dibuang sama tetangga tuh dibuang, ditutup gitu istilah sampai sekarang alhamdulillah. Nah, itu gimana Ustaz? Jadi maksudnya hijabnya terbuka, hijab mata terbuka. Orang-orang yang dibuka hijab ini bukan semua orang. Ada tiga orang yang pasti hijabnya terbuka secara alami, secara bukan diminta dibukakan, dia memang terbuka. Satu, anak kecil yang lahir sampai dia akil balik. Anak kecil yang lahir sampai akil balik memang hijabnya terbuka. Maka itu yang terjadi biasanya kalau anak menangis tengah malam. Bukan karena lapar, dia melihat sesuatu nangis. Nah, kan? Karena apa? Jin itu datang ganggu, syaitan datang ganggu, maka dia menangis, kan? Makanya hijab anak ini dari kecil sampai dia akil balik akan terbuka. Ini satu. Yang kedua, orang yang sakit. Orang yang sakit yang keras, sakit yang berat, ya, maka dia akan melihat perkara-perkara yang gaib. Itu pun hijabnya terbuka. Biasa orang yang, yalah, apa istilahnya? Bukan kan? Maka itu datang istilahnya mati suri. Paham tuh? Dia kata dia pergi ke alam, kan? Alam barzah, dia lihat neraka, dan kan semua itu. Ya, karena apa tadi? Hijabnya terbuka. Jadi diperlihatkan kepadanya, bisa jadi itu keduanya. Dan yang ketiga, orang yang memang diganggu oleh jin syaitan. Maksudnya ada jin yang berada di sisi dia, berada dekat dia, maka hijabnya terbuka. Orang yang ada gangguan jin syaitan, maka tiga golongan ini pasti hijabnya terbuka. Dan caranya bagaimana? Adalah dengan ruqyah. Biasa anak itu harus diruqyah lah, ditutupkan hijabnya tadi. Tutupkan hijabnya. Tapi kalau saya tak pakai daun sirih. Nah, bawang kita usah, Bu. Untuk masak aja bawang, Bu. Jadi caranya kan? Ya alhamdulillah bisa dengan izin Allah, kan? Kita tidak tahu mungkin cara beliau. Saya tak kata salah. Cuma kalau syariat dia menyelisihi syariat, menyelisihi sunnah. Kalau Nabi dibacakan ayat tertentu. Ayat-ayat, tapi istilahnya media itu. Alhamdulillah habis itu terus. Kenapa anak itu boleh nampak? Mungkin ibu ada keturunan memang ada jin nasab. Mungkin saya tahu sebut, mungkin belah ayah atau belah emaknya, kan? Allahu a'lam bishawab. Ada, makanya pada anak itu bisa melihat. Nah, itu. Ya. Ibu, jelas ya? Jadi aman-aman saja ya sekarang ya. Jadi anak memang kecil. Anak itu kalau, maka cara kita menanggapinya bagaimana? Kalau dia kata, ya saya nampak yang ada sesuatu di luar. Kalau dia begitu, jangan mengiyakan dan jangan nafikan. Apa dia? Jangan mengiyakan, jangan nafikan. Jangan pula nanya, bagaimana rupa dia? Rambut dia panjang apa dia? Tak usah nanya semua tu. Faham dong? Tukar topik. Apa? Tukar topik. Bicara yang lain. Alihkan perhatian dia. Berarti udahlah kita main, dipanggil gitu. Jangan dilayan, jangan dinafikan. Tak adalah semua tu. So dia nampak kan? Dia akan rasa lain nanti. Maka jangan nafikan, jangan mengiyakan. Kalau ada anak-anak yang berkata begitu. Dan saran saya kalau ada yang anak yang melihat, memang dia harus diruqyah, harus ditutup hijabnya. Sebab apa nanti? Kalau tidak dewasa dia nanti, dia akan terus melihat yang gaib. Malah dia akan bertambah sakit. Makanya ini berat nih nanti. Kita takut dua kan, satu sebab keturunan ataupun ada jin yang ikut dia. Maka hijab dia boleh terbuka dan nampak. Gitu Pak. Sip. Oke, ada yang lain, silakan. Pindah tempat dia Pak. Maka saya cari, tak ada nih, saya ingat aman nih kan. Ya ada pula di sini. Assalamualaikum. Bagaimana bagi orang yang melakukan hal tersebut, antara lain seperti mengambil setan dan lain sebagainya,
yang sifatnya dia itu mengobati atau yang ngajau, tapi yang jelas yang pernah saya ketahui itu mengobati. Ya. Sedangkan orang itu pada waktu itu saya lihat orang itu paling taat dengan agama. Sembah salatnya nggak pernah tinggal. Jadi, Puasanya juga. kenapa dia ada gangguan? Juga termasuk hebat. Pak. Kenapa ada gangguan? Kenapa dia bisa memanggil jin atau Terganggu, terkena gangguan. makhluk lain lah istilahnya. Dia manggil ke atau Dia manggil atau datang sendiri. Ada dua. Dia manggil. mungkin dia diganggu kali ya? Dia manggil. Dia manggil juga. Oh, dia manggil juga. Ini kenyataan. Lalu dengan hal tersebut, kalau di dalam hukum Islam itu, apakah dia itu masuk kategori syirik atau bukan? Atau kalau memang dia terjadi, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Apakah cukup dia bertobat atau cukup dia menyesali, ataupun mungkin ada hal-hal yang lain seperti mengucap dalam masyarakat yang mungkin ada petunjukan dari Pak Ustaz tentang hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kalau kita berinteraksi, makanya alam kita lain, alam mereka lain. Jadi kita dalam Islam itu dalam syariat tidak boleh kita berinteraksi dengan makhluk gaib. Maksudnya minta tolong ataupun bersahabat. Malah di sini ada sampai yang menikah dengan jin, ada kan? Tidak ada Islam. Dalam Islam itu tidak ada seperti itu. Malah dilarang kita minta bantuan dengan mereka, walaupun bantuan dalam hal keagamaan sekalipun tidak boleh. Boleh. Hukumnya haram satu, yang kedua berdosa besar syirik. Sebab Anda minta tolong dengan jin, makhluk Allah, kan? Bukannya pada Allah. Itu yang terjadi dalam ada beberapa ilmu persilatan, contohnya kan persilatan. Dia baca mantra untuk ilmu kebal, kan, untuk manggil hadamnya, contoh kan ada tuh. Itu syirik. Walaupun ilmu pertahankan diri, ilmu bela diri, tapi ketika kita mau manggil sesuatu tadi untuk bantu dia, ataupun orang yang tak pandai menari, contoh kan ada kan? Tarian apa-apalah, tarian kuda lumping, yang kuda tu. Dia masukkan jin itu dalam badan supaya dia boleh, itu pun salah dalam Islam, tidak boleh. Berinteraksi saja tak boleh, apalagi menikah bersahabat. Hukumnya haram, maka berdosa besar. Orang yang melakukan itu wajib bertaubat, taubat nasuha. Taubat nasuha. Dan tidak mengulanginya lagi. Dia harus bertaubat. Dan soal yang keduanya, mungkin tidak masuk tadi kan. Bapak kata yang dia minta. Orang ni solat, orang ni apa? Itulah tadi Pak, dia apa yang katanya? Imannya masih lemah lah. Kalau dia solat, rajin puasa, tapi dia memanggil seperti itu kan, maksud imannya masih lemah. Tapi kalau orang itu kata, saya solat Ustaz, saya ngaji, saya baca Quran, saya tahajud, tapi kenapa saya masih diganggu jin? Itu perkataan yang tidak sesuai untuk kita katakan. Kenapa? Selevel Nabi SAW. Nabi pernah terkena sihir. Boleh paham? Boleh paham maksudnya? Jadi Anda siapa? Jadi tidak hairan kalau kita diganggu jin, walaupun Anda banyak ibadah. Faham tak? Jadi selevel Nabi pun pernah diganggu oleh jin. Jin Ifrit pernah ganggu Rasulullah ketika solat, kan? Sampai datang Nabi tengah solat tahajud, dia datang bawa unggun api, dinodor kepada Nabi SAW, kan? Nabi sampai tengah solat, Nabi mundur ke belakang. Ini hadis sahih di riwayat Bukhari. Nabi mundur lagi ke belakang. Sampai satu tahap dia ganggu terus Nabi ketika solat, langsung Nabi cekik. Cekik dia. Nabi sampai kata, aku terasa dingin. Tangan aku terasa dingin. Kenapa? Aku dapat rasa air liur jin tersebut, lidahnya. Dinginnya dia ketika aku mencekiknya. Sampai kalau bukan kerana sahabatku Sulaiman, kalau bukan kerana sahabatku Sulaiman, pasti jin yang aku cekik ini, aku akan ikat dia di Masjid Nabawi dan suruh anak-anak kecil ketuk kepala dia.
Aku akan jadikan dia mainan untuk anak-anak kecil. Kalau bukan kerana Sulaiman. Sebab apa? Sulaiman pernah berdoa. Nabi Sulaiman yang boleh ngawal jin tu siapa? Sulaiman. Yang akur pada tuannya kan? Sulaiman boleh ngarahkan jin. Nabi Sulaiman pernah doa, ya Allah, berikan aku kekuasaan yang orang sebelum aku dan sesudah aku tidak miliki. Maksudnya mukjizat itu hanya milik Sulaiman yang boleh mengarahkan jin. Kan? Maka Nabi SAW tidak mau melangkaui saudaranya Sulaiman tadi, kan? Maka Nabi lepaskan jin tersebut. Maka selevel Nabi pun diganggu, apalagi kita. Maka tidak heran kalau diganggu. Cuma kenapa boleh diganggu, Ustaz? Maka saya katakan tadi, sebab mungkin kita pernah buka ruang untuk dia mengganggu. Kita rajin solat tapi hati masih kotor, bukan kosong, kotor. Boleh faham? Kalau kosong lagi senanglah dia masuk. Kan? Hati masih rajin solat tapi hatinya ada ujub, ada riak. Itu kan pintu masuk syaitan, kan? Merasa diri lebih baik. Itu kan pintu masuk dia. Faham tak? Pernah terjadi di Pontianak ni. Saya pernah ruqyah. Ni cerita benar. Di pondok pesantren, seorang hafizah Quran, dengar baik-baik. Hafizah Quran, dia diganggu oleh jin syaitan. Maka orang pun tanya, macam mana Ustaz dia boleh terkena gangguan? Walhal tiap malam dia tahajud. Tahajud. Terus dia rajin solat, tidak pernah ada dengki, ada iri, melihat yang bukan mahram pun dia tidak pernah. Sangat-sangat menjaga pandangan dan semuanya dijaga. Kenapa jin masih mengganggu dia, Pak Ustaz? Maka saya pun kurang tahu. Maka ketika meruqyah, proses ruqyah, berdialog dengan jin yang ada dalam dada dia tadi, yang kerasukan tu. Saya nanyakan, macam mana kau boleh masuk? Walhal perempuan ini dalam dadanya ada Al-Quran, kan? 30 juzuk Quran. Orangnya rajin solat, rajin ibadah. Macam mana kau boleh masuk? Maka lihat apa jawapan dia. Dia kata, memang kami susah nak mengganggu orang seperti ini, orang yang sangat menjaga. Tapi aku tunggu sampai dia membuat satu kesalahan. Apa kesalahannya? Dia kata remeh. Dia kata paling remeh, benda yang kecil dia buat, situ aku masuk. Apa dia? Ketika dia pernah dia minum dengan tangan kiri. Waktu itu aku masuk. Dia masuk WC, terlupa baca Bismillah. Dia masuk WC, lupa baca doa. Waktu itu aku masuk. Lihat, benda yang remeh. Jadi syaitan tu nunggu waktu. Dia akan bersabar. Tak dapat ganggu, tak apa, aku tunggu. Tunggu waktu kau lalai. Kan ada lalai kan? Kita pernah kan? Makan tak baca Bismillah. Waktu itu dia serang. Dia masuk dalam badan kita. Begitu dia. Jadi jin tu sentiasa akan menunggu waktu untuk ganggu. Jelas Pak ya? Jelas Pak? Jadi orang tu harus bertaubat dan memang tidak ada istilahnya tak ada orang yang terlepas daripada gangguan. Pasti semua boleh terkena gangguan. Cuma syaratnya apa tadi? Bagaimana nak terhindar daripada gangguan? Syaratnya mudah. Berdoa, minta perlindungan kepada Allah. Boleh faham maksudnya sekarang? Orang terkena sihir. Kenapa dia terkena sihir? Contoh kan? Siapa yang izinkan? Pasti Allah. Setiap mudarat, setiap yang baik ataupun jelek, pasti atas izin Allah. Syaitan, iblis tahu apa tidak Allah? Tahu kan? Kenal Allah, kenal kekuasaan Allah. Jadi apa yang mereka buat? Dengar baik-baik, ini contoh guru yang beritahu pada saya. Guru yang ajar saya, apa katanya? Syaitan pun berdoa. Ketika dia nak mengganggu manusia, dia berdoa kepada Allah. Sebab dia tahu atas izin Allah baru dia boleh ganggu. Jadi syaitan itu berdoa, ya Allah, aku ingin sesatkan si fulan, aku ingin mengganggu si fulan. Maka Allah lihat hamba-Nya. Hamba ini pernah apa tidak doa kepada aku? Doa minta perlindungan. Ya Allah, jaga aku daripada sihir, jaga aku daripada gangguan jin syaitan. Oh, hamba ini pernah berdoa. Allah kata, no, kau tak dapat ganggu dia. Bila hamba ini lupa berdoa minta perlindungan pada Allah, maka Allah izinkan syaitan untuk mengganggu. Supaya apa? Supaya hamba itu minta kembali kepada Allah, berdoa kembali
kembali. Allah ingin ingatkan hamba yang lupa. Faham tu? Boleh jelas? Boleh faham maksudnya? Jadi syaitan, iblis ni tahu kekuasaan Allah. Jadi mereka pun berdoa. Jadi Allah lihat siapa yang doa lebih dahulu. Maka caranya kita nak hindar ni mudah. Anda solat rajin tapi dalam waktu yang sama a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kan aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat yang sempurna daripada segala bentuk kejahatan. Itu kan kalimatnya. Sentiasa doa, minta perlindungan Allah. Sip, ada pertanyaan lain? Udah, jelas. Ya, Pak Hidayat, terakhir. Jadi kemampuannya artinya apakah hanya dari fisik sadar ucapan kita atau nanti kita juga Dua-duanya harus selari, hati juga. Yang syaitan itu masuk lewat mana? Lewat mana? Bulu darah. Bulu darah nyambung apa tidak ke hati? Nyambung. Tapi didengar apa tidak bisikan hati kita, pikiran kita. Tahulah dia. Tahu dia. Tapi tidak semua hal. Dia tahu siapa yang kita tidak suka, siapa yang kita suka, apa aib kita. Semua dia tahu. Syaitan tu masuk dalam bulu darah kita, bergerak dalam itu. Faham tu? Jadi bisa jadi, Pak. Bisa jadi dengan izin Allah. Nah. Sip. Jelas, Pak ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.